Jelas ya, nggak ada bayang-bayang tulisannya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalau tidak salah ini ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka ini satu kata ya. Kemudian na'budu satu kata, wa-nya satu, iyyaka juga satu, nasta'inu juga satu. Oke. Oke, Zambi ya. Terima kasih, semoga berkah. Oke. Iyyaka ini namanya domir munfasil isim yang nasab. Domir munfasil itu ada isim yang rofa, yaitu huwa, huma, hum, ya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu namanya domir munfasil isim yang rofa. Neneng Daryati, Masya Allah, baru sapa saya ini. Oke, Sumedang hadir ya, Teh Neneng ya. Alhamdulillah nih Teh Neneng. Fakihna fiddin. Assalamualaikum yain, derek ngaos. Masya Allah. Oke, fakihna ya, kemarin ada chat ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Ustadz Nur Rahman juga hadir, Alhamdulillah, Kalimantan Barat, Pontianak. Oke. Perangkatnya nopo mawon yai. Perangkatnya berarti ya nahu sorobnya ya. Cuman ini ada tambahan referensi dari tafsir Al-Munir ya, insya Allah, agar lebih paham. Oke, sekarang kita bahas dulu kedudukan kalimat pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, Tengku Aceh Alhamdulillah hadir ya. Kemudian lanangnya jagat, derek ngaos ya, Alhamdulillah, Masya Allah nih, lanangnya jagat. Kemudian siapa ini? Anazi, Qabil tuh ya, Masya Allah. Ini siapa ini? Gak jelas ya tulisannya. Uji, Assalamualaikum, semoga sehat semuanya, amin. Oke, Erja juga, Assalamualaikum, Ustadz, Waalaikumsalam. Yuk kita mulai ya, nanti kita sapa-sapa lagi ya, biar tertib. Oke. Jadi iyyaka ini adalah domir munfasil isim yang nasab. Ya. Dia berada di awal. Kemudian depannya adalah na'budu. Ini na'budu adalah fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu. Berarti isim yang nasab berada di awal. Ya, berarti ini jadi maf'ul bih muqaddam. Jadi iyyaka domir munfasil isim yang nasab. Sebagai maf'ul bih muqaddam. Oke, ponku fokus ke pengajian saja Ustaz. Oke, siap. Ya, nanti kita sapa-sapa lagi. Oke, terima kasih yang mengirim mawar. Oke. Jadi iyyaka ini adalah maf'ul bih muqaddam ya. Jadi domir munfasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Ya. Ingat tadi ya, jadi domir munfasil itu ada dua. Ada domir munfasil isim yang rofa, ada juga domir munfasil isim yang nasab. Nah, kalau iyyaka ini domir munfasil isim yang nasab, yang posisinya mendahului fiilnya, maka dia sebagai maf'ul bih muqaddam. Ya. Jadi maf'ul bih yang didulukan. Nah, kemudian na'budu fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu. Wawonya atop, iyyaka sama. Ya, domir munfasil isim yang nasab sebagai maf'ul bi muqaddam. Nasta'inu fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu. Ya, makanya boleh diartikan hanya. Jadi hanya kepadamu, karena posisinya penting ya. Kenapa disebut penting? Ketika maf'ul bi harusnya setelah fi'il fa'il, dia diposisikan di awal. Ya, jadi maknanya itu mengkhususkan, gitu ya. Istimewa. Jadi disimpan maf'ul bihnya itu di awal. Makanya diartikan hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Itulah arti hanya, menunjukkan kekhususan atau keistimewaan ya. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Nah, ini nasta'inu ini bentuk isim mudhari mazid 3. Makanya di sini diartikan
memohon ya. Jadi memohon pertolongan. Nah itu karena di situ ada makna tolab ya. Nah gitu. Jadi iyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'inu dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Oke. Sekarang kita lihat di tafsirnya. Ai ini adalah huruf tafsiriyah ya, huruf tafsiriyah. Oke, Nur Bagio, Assalamualaikum Pak Yain, derek ngaji monggo. Ya, jadi ai-nya ini adalah huruf tafsiriyah. Nah, maka ini depannya dibaca dua kata ya. Pertamanya adalah fi'il mudhore. Ya. Jadi nakhussu adalah fi'il mudhore dengan fa'ilnya nahnu. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Nakhussuka, kami mengistimewakan kepadamu. Nah, begitu ya. Jadi maknanya ya. Kami mengistimewakan kepadamu. Bil ibadati, binya huruf jar, al ibadati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Jadi kami menghususkan hanya kepadamu, mu-nya ditujukan kepada Allah. Ya. Jadi kami menghususkan, hanya menghususkan kepadamu. Oke, Muhammad Jumain, Sumatera hadir, Masya Allah. Apa ngajinya tiap hari, Nggi? Ngajinya dari Senin hingga Jumat, Pak. Ya, gitu, Insya Allah. Jadi kami mengkhususkan hanya kepadamu bil ibadati, dengan ibadah. Ya. Min tauhidin, minnya huruf jar, tauhidin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Ya. Jadi berupa keesaan, gitu kan ya. Tauhid itu kan artinya keesaannya. Jadi min tauhidin diartikan berupa mengesakan. Jadi kami hanya mengkhususkan kepadamu dengan ibadah, ya, min tauhidin itu. Jadi berupa mengesakan. Jadi kami hanya mengesakan kepadamu. Ya, kemudian di sini ada wa ghairihi, dan selainnya mengesakan. Gitu. Jadi ibadah-ibadah yang lain maksudnya, begitu ya. Oke. Kemudian di sini dibaca wawanya atop. Nah, ini dibaca fiil mudhore, natlubu. Nah, natlubu gitu ya. Natlubu fiil mudhore, fa'ilnya nahnu. Al-ma'unata. Kenapa dibaca nasab? Karena sebagai maf'ul bih. Wa natlubul ma'unata. Ya. Kami memohon pertolongan. Alal ibadati, atas ibadah. Gitu. Wa ghairiha. Alal ibadati, alanya huruf jar, al ibadati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Kemudian wa ghairiha, wawunya atop, ghairi maktuf ya. Jadi matuf alainya ala ibadati wa huwa mudhof, hanya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke. Ya, Basit Bunyamin, Assalamualaikum, izin guru ikut ngaji Tangerang, Masya Allah. Ya, Tangerang ya. Pak Basit, mudah-mudahan istiqomah Pak Basit. Oke. Serba Barokah 354 Jakarta Timur hadir ya, alhamdulillah. Serba Barokah ya. Mudah-mudahan nyata ya Pak ya, mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Oke. Bogor, terima kasih. Albar, Makassar hadir ya. Gusti juga hadir, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Ubad, nyimak ya, alhamdulillah. Neneng dari hati Pak Ustadz, kalau kitab Nasoihul Ibad kapan live-nya? Nasoihul Ibad Senin sampai Selasa. Senin Selasa ya. Karyati, Samarinda ikut ngaji Pak Ustadz, monggo. Saifullah, Assalamualaikum Yai, ikut ngaji, monggo. Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Nanti kita sapa-sapa lagi. Agus Sujadi, Bekasi hadir, Masya Allah. Pak Haji Mamat, Assalamualaikum, waalaikumsalam, baru hadir Pak Haji. Nganjuk ikutan, Mas coba
Assalamualaikum dari Aceh Pak Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan Mus ya, Mus, Pak Mus dari Aceh. Oke. Bu Mai, Assalamualaikum Pak Ustadz. Kemarin nggak live ya? Iya Bu, sayanya berhalangan. Oke, Pak Ahmad Haidar, terima kasih. Oke, lanjut dulu ya. Nanti kita sapa-sapa lagi. Oke, wanat lubul ma'unata alal ibadati wa ghairiha. Dan kami memohon pertolongan alal ibadati, atas ibadah, wa ghairiha, dan selainnya begitu ya, nyanyi kembali ke al ibadati. Oke, jadi jadi makna saya ulang dari sini, ini tafsir Jalalain pendek ya, nanti kita lanjut referensinya. Jadi iyaka tadi saya ulang, barangkali ada yang baru gabung. Oke. Pak Suhardi, oke. Pak Idrus, oke, Bogor, hadir ikut ngaji, monggo Pak Idrus ya. Buku bahagia, oke. Ala ibadati sebagai apa? Alanya huruf jar, al ibadati majrur tadi ya. Oke. Terus dulu ya. Jadi saya ulang dulu, iyaka adalah domir munfasil, isim yang nasab sebagai maf'ul bi muqaddam. Na'budu fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu. Wawunya huruf ataf, iyaka domir munfasil, isim yang nasab sebagai maf'ul bi muqaddam. Nasta'inu fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu, begitu ya. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, ini di dalam tafsirnya di sini ada nakhussuka. Ya, nakhussu fi'il mudhari fa'ilnya nahnu, kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Kami mengistimewakan hanya kepadamu bila ibadati, dengan ibadah, min tauhidin berupa mengesahkan, boleh ya, mengesahkan Allah, wa ghairihi dan selainnya. Wa natlubul ma'unata, dan kami memohon al-ma'unata, pertolongan. Nah, ini al-ma'unata menjadi maf'ul bih ya. Natlubunya fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu. Makanya dibaca al-ma'unata itu maf'ul bih. Alanya huruf jar, al-ibadati majrur ya. Jadi kami memohon pertolongan atas ibadah, wa ghairiha, dan selainnya. Nah, gitu ya. Makanya ada lafaz la haula wala quwata illa billah. Kita itu tidak bisa ngapa-ngapain gitu tanpa kehendak Allah ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita ganti dulu di referensinya ya, biar agak luas. Oke. Kalau di Jalalain ini pendek ya. Coba saya ulang lagi. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ay nakhussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi wa natlubul ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha. Cukup segini kan ya. Oke, sekarang kita coba di tafsir Al-Munirnya ya. Saya ganti dulu. Nah, di sini oke. Nah, kecilin dikit ya. Oke, biar jelas. Nah, di sini juga penjelasannya mirip ya, cuman ini saya rasa lebih luas. Nah, ini sama. Iyyaka na'budu, sama persis kan ya. Jadi iyyakanya domir munfasil isim yang nasab tadi ya, sebagai maf'ul bih muqaddam. Na'budu fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu. Nah, ini mirip juga tafsirnya kan. Nakhussuka bil ibadati. Kami mengkhususkan atau kami mengistimewakan hanya kepadamu. Mu-nya ini yang dimaksud adalah Allah ya. Bil ibadati, dengan beribadah gitu. Terus wala na'budu, wawunya atop, lanya nafi, na'budu fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, maka depannya dibaca maf'ul bih, jadi dibacanya ghaira.
Ya, wahwa mudof, kaknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Wala na'budu ghairaka, dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Itu. Jadi yang namanya khusus ya khusus. Namanya istimewa itu tidak dengan yang lain, begitu kan ya. Jadi kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu. Dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Nah, begitu. Nah, di sini dibaca wa ma'nahu. Jadi apa maknanya, gitu kan? Nah, ini wawunya adalah istiqnaf. Permulaan lagi. Makna ini adalah mubtada yang dirofakan dengan doma muqaddar wa huwa mudhof. Hunya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah jadi makna daripada kami mengkhususkan hanya kepadamu dengan ibadah dan kami tidak beribadah kepada selainmu, itu maknanya itu adalah nuti'u. Nah, ini maknanya dibaca nuti'u atau ayuti'u. Nah, itu kalau di buku sayanya itu ada di halaman 11. Ajaba yujibu. Begitu kan ya? Yang sudah punya bukunya boleh dilihat. Nah, di situ Majid 1 ya. Majid 1 halamannya adalah halaman 11. Di halaman 11 di situ ada ajaba yujibu ya, ajaba yujibu. Nah, kalau ada itu ajaba yujibu. Nah, mana ya halaman 11 waduh. Ini bukunya ada yang make. Bentar ya, saya cari bukunya. Ada yang make. Nah, ajaba yujibu halaman 11. Nah, ini. Oke. Ini di sini ada ini ajaba yujibu ya, ini halaman 11 di buku saya. Ini namanya Mazid 1 ya, ini halaman 11. Jadi ajaba yujibu. Ya, yujibu ini fi'il mudhari, domirnya huwa. Ya, kalau domirnya nahnu jadi nujibu. Jadi kalau diganti dengan ato'a yuti'u. Kalau domirnya ana, domirnya nahnu, ianya diganti dengan nun. Jadinya nuti'u. Oke, bisa ya? Paham? Jadi, maka ini dibaca nuti'u. Artinya kami taat. Gitu. Kami taat. Jadi arti daripada kami mengkhususkan hanya kepadamu di dalam beribadah dan kami tidak beribadah terhadap selain dirimu, nah selain engkau gitu, maksudnya selain kepada Allah, maka maknanya itu adalah nuti'u. Ya, apa tadi nuti'u? Kami taat. Nah, begitu ya. Oke. Kemudian di sini wal ibadatu. Nah, ini mengartikan ibadah ya. Kita lihat dibuka di sini. Nah, oke. Saya jepit dulu biar diem. Oke, saya jepit dulu. Nah. Oke. Nah, ini. Jadi ibadah itu at-ta'atu. Taat. Nah, ini bacanya gimana ini? Ini wawunya atop ya. Ini bacanya tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Begitu. Tafa'ulun bentuk masdar. Jadi dibaca tafa'ulun. Jadinya at-tazallulu. Ya. Tafa'ulun. Oke. Jadi tazallulu. Jadi ya. Jadi taat. Ya. Tunduk. Tazallulu. Nah, kita lanjutkan wa iyyaka nasta'inu. Nah, ini wawunya
Tadi atop ya, iyaka domir munfasil isim yang rofa, domir munfasil isim yang nasab sebagai maf'ul bi muqaddam. Nasta'inu ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu. Oke. Apa yang dimaksud dengan hanya kepadamu kami memohon pertolongan? Kalau gitu kan? Maka di sini dalam tafsirnya dibaca apa ini? Natlubu. Nah, dibaca natlubu fi'il mudhari. Fa'ilnya nahnu, maka depannya dibaca maf'ul bi al-auna. Nah, maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Jadi kami memohon pertolongan, begitu ya. Kemudian di sini wawonya atop. Nah, ini bacanya gimana ini? Nah, ini bacanya mazid 1 ya, mazid 1 bab yang kedua. Bab yang pertama, fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Taf'ilun ta'yidun. Kalau ada at-ta'yidu. Nah, kalau dia wawonya atop, maka mengikuti yang ini ya. Jadi dibacanya wat ta'yida. Nah, tadi kan natlubul auna. Maka ini wat ta'yida. Nah, artinya bimbingan. Kami menuntut atau kami memohon pertolongan dan kami memohon bimbingan. Nah, begitu ya. Kemudian ini juga majid 1. Ini bacanya apa ini? Pasti bisa. Sering ini ya. Coba apa bacanya? Taufik ya. Nah, itu dari mana itu rumusnya? Nah, itu dilihat di buku saya ada di halaman 3 ya, majid 1 kayak tadi sama. Ini bab yang ke 1. Nah, ini fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Gitu kan? Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Ini bab masdar ya. Taf'ilun. Sama kayak tadi ya. Nah, jadi ini bacanya taufikun. Gitu ya. Kalau dimasuki al tidak boleh pakai tanwin. Maka dibaca wat taufiku. Kalau wawonya atop maka ngikuti auna. Jadi wat taufiko. Nah, begitu ya. Paham kan? Ya. Jadi kami menuntut atau kami memohon pertolongan dan bimbingan dan keberhasilan ya. Taufik itu bisa diartikan keberhasilan ya. Ada juga yang mengartikan pertolongan. Waffaqo yuwaffiku taufikun. Jadi fi'il madinya adalah waffaqo. Ya. Oke. Nyambung kan? Pusing tidak? Saya ulang lagi ya. Itu. Jadi makna dari iyyaka nasta'inu ai natlubul auna wat ta'yida wat taufiqo. Itu. Oke, panasihin ya, panasihin. Terima kasih, semoga berkah. Oke. Bidan Lisnawati. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya, Bu Bidan. Oke, gitu. Jadi kami menuntut pertolongan dan menuntut bimbingan dan menuntut keberhasilan. Nah, itu maknanya ya. Nah, kemudian di sini melanjutkan wa nakhussuka, dan kami mengistimewakan hanya kepadamu. Gitu kan. Nah, ini bi-nya huruf jar. Ya, kalau bi huruf jar maka ini dibaca majrur, bitolabi. Kalau dibaca bitolabi bisa jadi mudhof, maka depannya dibaca mudhof ilaih. Jadi bitolabil ma'unati. Al-ma'unatinya jadi mudhof ilaih. Jadi kami menuntut hanya kepadamu dengan permohonan pertolongan. Nah, kenapa kita hanya meminta pertolongan kepada Allah? Kenapa? Gitu kan? Nah, di sini mulai alasannya. Fa'anta. Nah, ini. Antanya adalah domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Ya. Sebab engkau, begitu jadinya ya. Nah, berarti ini depannya dibaca khobar. Kalau dibaca khobar, maka dibaca masdaru. Kenapa tidak pakai tanwin? Oke, Bu Neni, terima kasih. Karena dia bisa menjadi mudhof.
Jadi masdarul auni. Begitu ya. Nah, sebab engkau adalah. Nah, itu. Karena khobar itu boleh diartikan adalah. Sebab engkau adalah sumber pertolongan. Gitu. Jadi Allah itu sumber pertolongan. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Makanya kenapa di sini iyakanya itu disimpan di depan. Ya, hanya kepadamu. Jadi tidak kepada yang lain. Nah, itu makanya maf'ul bihnya muqaddam, begitu ya. Oke, ya. Jadi sebab engkau adalah masdarul auni. Itu, sumber pertolongan satu. Wal fadli, sumber karunia. Nah, bawahnya atop, al fadli ma'tuf dari ma'tuf alainya al auni. Wal ihsani. Nah, ini ihsani ma'tuf dari ma'tuf alainya auni. Jadi engkau ya Allah, maksudnya gitu. Engkaunya yang dimaksud adalah Allah. Allah itu sumber dari pertolongan, sumber dari karunia, dan sumber dari ihsan. Ihsan itu apa? Ayo monggo, ihsan itu apa? Ayo komentar dulu biar tidak ngantuk. Ayo. Ayo, ihsan itu apa? Monggo komentar dulu biar nggak ngantuk kan. Bagus, boleh. Kebaikan, Mbak Ella. Oke, kenapa pakai domir nahnu? Nah, nanti dijelaskan ya. Oke, ihsan itu kebaikan. Oke, kebaikan bukan ya tumpuan. Oke, baik. Oke, kebagusan juga boleh ya. Ini ada yang kebagusan. Sifrut. Pak Ali Murtado lebih baik. Ahsan merasa diawasi. Oke. Rahman Tea kebaikan. Oke, Bu Mai kebaikan. Oke, sekarang begini. Ihsan itu rincian kita itu kan 3 ya. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Gitu kan ya. Islam itu kulitnya, ibarat buah ya. Iman itu isinya. Ihsan itu rasanya. Nah, itu gambarannya itu. Mudah-mudahan lebih paham ya. Jadi Islam itu isinya. Isinya kulitnya. Makanya orang kalau kelihatan kulitnya seperti sholat 5 waktu gitu ya. Sering kelihatan itu Islam itu. Kulitnya. Ya. Kemudian iman itu isinya ya. Ibarat buah itu isinya. Nah, busuk tidak. Begitu kan? Nah, berarti sholatnya pakai hati tidak. Nah, begitu. Baru ihsan. Rasanya. Nah, kita itu sholat itu ada rasanya tidak. Begitu. Kalau masih hambar, ya berarti belum nyampe ihsan. Ya. Makanya tadi ada yang menjawab merasa diawasi gitu ya. Itu ihsan. Jadi ibarat buah itu kalau Islam itu tampilan kulit. Ya, kalau iman baru masuk ke isinya. Gitu. Iman tidak akan terjadi kalau tidak pakai kulit. Isi akan diragukan ketika tidak pakai kulit. Nah, ihsan itu adalah rasanya. Gitu. Nah, Allah itu sumber dari pertolongan, sumber dari karunia, dan sumber dari rasa. Gitu. Dan semuanya harus diminta. Ini tadi. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Apa yang diminta? Pertolongan, karunia, dan rasa. Biar hidup kita berasa gitu ya, semuanya harus diminta di awal. Nah, itu. Nah, tadi ada yang bertanya kenapa pakai kami. Nah, kemarin saya udah janji ya, kenapa pakai kami tidak pakai aku. Nanti di sini ada jawabannya. Nah, paham kan ya? Jadi fa'anta masdarul auni wal fadli wal ihsan. Sedangkan sebab engkau adalah sumber dari pertolongan. Jadi semua jenis pertolongan ada di Allah.
Gitu. Jadi kalau Allah tidak menghendaki menolong, tidak akan terjadi sebuah pertolongan. Gitu. Makanya di sini dipakai domir munfasil, disimpan di awal ya. Maf'ul binya itu didulukan. Hanya kepadamu. Nah, begitu. Makanya dalam tafsir nakhusu. Ini nakhusu, kami mengkhususkan, kami mengistimewakan hanya kepadamu. Gitu. Bitolabil ma'unati, dengan tuntutan pertolongan. Jadi hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Gitu kan ya. Apa alasannya? Sebab engkau adalah sumber pertolongan, sumber karunia, dan sumber rasa. Agar kita punya rasa, minta kepada Allah. Nah, baru di sini wala, ini wawonya istiqnab, permulaan lagi, laknya nafi. Ini dibaca yamliku. Dibaca yamliku adalah fi'il mudhari. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim yang layak dibaca rofa, itulah fa'ilnya. Kita lihat. Nah, di sini ada isim ya. Tapi ada tamar buto. Ya. Jadi tidak bisa menjadi fa'il. Ya. Karena di sini domirnya huwa. Ya, jadi jangan dijadikan fa'il. Kenapa tidak matching gitu? Kalau fa'il dengan domir itu harus matching. Oke, Baba Rofik 12, terima kasih. Ya, jadi harus matching. Maka ini bisanya jadi maf'ul bih, kudrota, dibaca nasab. Ini ada huruf cer, maka dibaca ala. Maka depannya dibaca majrur wa huwa mudhof. Jadi ala auni. Wahwa mudof, na domir mutasil sebagai mudof ilaih. Nah, baru ini bisa dijadikan fa'il, ahadun. Nah, berarti fa'ilnya ada di belakang. Ya, begitu ya. Jadi kalau dibaca wala yamliku al-qudrata ala aunina ahadun. Tuh, jadi kalau diartikan dari sini dulu fa'il dulu. Ya. Seseorang tidak akan mampu, gitu kan, tidak akan memiliki, boleh begitu ya, al-qudrata, kemampuan, ala aunina, atas pertolongan kami. Tuh. Jadi tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan atas pertolongan kami. Jadi iyaka, hanya kepadamu nasta'inu, kami memohon pertolongan. Begitu. Nyambung kan? Nih, komentar nih. Kok ngantuk ya? Pada ngantuk gak ini? Gitu. Jadi tidak ada yang memiliki, seorang pun tidak ada yang memiliki kemampuan atas pertolongan kami. Ya, begitu. Uji siap Ustaz, Masya Allah. Nyimak Ustaz. Oke, kirain ngantuk. Oke, Pak Nasrul, terima kasih ya. Oke, good. Assalamualaikum. Oke, sip ya, berarti masih. Oke, kitabnya beda Ustaz. Ya, ini referensinya ya. Ini ada di Al-Munir ya, tafsir Al-Munir. Tadi dari tafsir Jalalainnya sudah ya, sedikit kan tadi tafsir di Jalalainnya, maka diperkuat di tafsir Munirnya. Ini lebih luas. Oke, khusus nyimak Ustaz. Wassalamualaikum Nur Rahman ya Ustaz Nur Rahman ya. Ahmad Heri nyimak Ustaz. Oke, Pak Zubri merenung Pak Ustaz. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Jadi kenapa di sini diawali dengan maf'ul bihnya muqaddam? Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini alasannya. Ya. Jadi la yamliku al-qudrata ala aunina ahadun. Jadi seseorang, atau boleh diartikan siapapun itu. Siapapun tidak mempunyai, tidak memiliki kemampuan al-qudrata atas pertolongan kami, gitu. Jadi hanya kepada engkau, begitu, ya. Nah, baru di sini nih. Nah, tadi ada yang bertanya, kenapa pakai kami, tidak pakai aku, begitu kan ya? Nah, baru di sini. Waqad. Nah, ini wawunya istiqnab, qadnya adalah huruf tahqiq.
Kalau qad ketemu fi'il madi, maka artinya sungguh. Nah, ini ja'a ini adalah fi'il madi. Oke. Monggo bubur Safia. Bubur Satria apa Saflia ini ya. Ya, ikut belajar Pak Ustadz, monggo. Pak Ustadz, Jailani Sampang Nompang ngaji. Oh, monggo. Pak Jailani ya, monggo. Sampang ya. Oke, siap. Monggo. Terusin ya. Jadi kalau ada qad bertemu dengan fi'il madi, maka qad artinya sungguh. Tapi kalau qad bertemu fi'il mudhari, itu artinya kadang-kadang. Nah, maka ini artinya sungguh. Sungguh, ja'a itu telah datang ya, boleh diartikan gitu. Al-fu'lanu, nah ini fu'lanunya jadi fa'il. Fa'il dari ja'a. Nah, yang dimaksud itu dua fi'il ya. Fi'lani ya berarti ya. Fi'lani maaf. Jadi kedua fi'il dihadirkan. Kedua fi'il hadir gitu. Kedua fi'il datang, yang dimaksud adalah ini. Na'budu wa nasta'inu. Ya. Jadi dua fi'il yaitu na'budu wa nasta'inu hadir gitu ya, datang. Maksudnya itu memakai dua fiil na'budu wa nasta'inu. Nah, di sini keterangannya bisighatil jam'i. Bisighatil jam'i. Dengan sighat atau bentuk jama'. Nah, ini na'budu bentuk jama' ya. Kami itu artinya banyak. Ya, tidak a'budu. Tidak asta'inu, tetapi nasta'inu. Itu namanya bisighatil jam'i, binya huruf jar, sighati majrur wa huwa mudhof. Al jam'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi dengan sighat jama' atau dengan bentuk jama'. La, nah ini la bisighatil mufradi. Lanya nafi, binya huruf jar, sighati majrur wa huwa mudhof. Al mufradi mudhof ilaih, makanya dibaca ngejer ya. Tidak dengan bentuk mufrad. Tidak begini. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'inu. Nah, tidak begini. Ya, kenapa gitu? Kenapa kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Tidak iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Nah, betul kan? Nah, ini lamnya adalah huruf jar. Ya, maka depannya dibaca majrur. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Ya, ini majid 2. Ya, bab ketiga. Ya, halaman 4. Boleh dilihat kalau sudah punya bukunya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Jadi dibaca i'tirafun. Kalau dimasuki al, maka al-i'tirafu. Kalau dimasuki li, huruf jar, maka menjadi lil i'tirafi. Begitu ya. Jadi dibaca lil i'tirafi. Nah, artinya apa? Mengakui. Ya, yang dimaksud adalah mengakui, gitu. Untuk pengakuan, maksudnya begitu. Bi kusuril abdi, binya huruf jar, kusuri majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Al abdi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi bi kusuril abdi, dengan keterbatasan seorang hamba. Nah, begitu jadinya ya. Jadi untuk mengakui atau untuk sebuah pengakuan dengan keterbatasan seorang hamba. Kusur itu kosor ya. Kita sering dengar kosor kan, meringkas kosor ya. Yang dimaksud adalah keterbatasan. Artinya gitu. Jadi untuk sebuah pengakuan terhadap keterbatasan seorang hamba. Wahdahu, nah ini wahdanya jadi hal ya, dalam kesendiriannya gitu kan. Terus anil wukufi amamallahi, anil wukufi, untuk berdiri di hadapan Allah. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau diartikan itu, apa alasannya? Kenapa tidak pakai iyyaka a'budu wa iyyaka asta'inu?
tetapi yang dipakai adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kenapa tidak pakai domir ana, aku, padahal aku sholatnya sendirian? Nah gitu kan? Lil i'tirofi, karena sebuah pengakuan bikusuril abdi, dengan keterbatasan seorang hamba, wahdahu, dalam kesendiriannya, anil wukufi, ya, untuk berdiri atau untuk apa ya, berdiri ya, untuk diam amamallahi, di hadapan Allah. Gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita tidak punya kemampuan untuk berhadapan dengan Allah kalau sendirian. Makanya di sini disebut faka'annahu yaqulu. Nah ini, faka'annahu yaqulu, seakan-akan dianya kembali kepada hamba. Ya. Seakan-akan seorang hamba yaqulu, dia berkata, la yaliku bi, begitu. La yaliku bi, gitu kan ya. Jadi tidak layak bagiku al-wukufa, berdiri, wukuf, berhenti, ya. Kemudian wahdi, ya, dalam kesendiriannya, kesendirianku, gitu ya. Wabimufrodi fi munajatika, gitu ya. Ini wahdi itu dua kata, ya, asalnya wahda, ya, asalnya wahda, ya, wahwa mudof, iyanya domir mutasil sebagai mudof ilaih, begitu. Jadi tidak layak bagiku untuk berdiri dalam keadaan sendirian, gitu. Jadi wahdanya tadi hal bahwa mudof, ianya domir mutasil sebagai mudofil, maka dibaca wahdi, gitu ya, gitu. Jadi tidak layak bagiku berdiri atau menetap seorang diri, wabimufrodi, dan kesendirianku, fi munajatika, dalam bermunajah kepadamu. Akhirnya apa? Nah, ini ada wawo, wawonya atop. Ini fi'il mudore dibacanya, ya. Ini fi'il mudore. Fi'il madinya hajila. Hajila yakhjalu. Ya, yakhjalu. Kalau yakhjalu domirnya huwa, kalau domirnya ana maka menjadi akhjalu. Apa artinya? Bersembunyi. Ya. Artinya bersembunyi, maaf. Artinya merasa malu. Ya, jadi wa akhjalu, dan aku merasa malu. Min, nah ini minnya huruf jer, taksiri, ini majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudof, yaknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Min taksiri, taksir itu artinya melalaikan, kelalaianku, gitu ya. Dari kelalaianku, taksir itu diartikannya lalai, ya, ya, lalai. Lalai aslinya itu kan meringkat, mengecilkan, gitu. Kalau mengecilkan itu maknanya melalaikan, gitu. Jadi aku merasa malu dari kelalaianku, wa dzunubi, wawonya atau dzunubi maktuf dari matuf alaih taksiri, wa huwa mudof, yaknya domir mutasil sebagai mudof ilaih, dan dosa-dosaku. Begitu. Jadi kalau kita berdiri menghadap Allah sendiri, maka menjadi iyyaka a'budu wa iyyaka asta'inu, itu malu, gitu. Kenapa malu? Malu dari kelalaianku dan dari dosa-dosaku. Tuh, akhirnya bal. Nah, ini balingan namanya huruf idrob. Ingat ya, idrob itu pembetulan maknanya.
Pembetulan tuh maksudnya kalimat yang sebelumnya diperbaiki pada kalimat berikutnya. Gitu. Makanya bal biasa diartikan akan tetapi. Akan tetapi andommu. Ini fi'il mudhari juga. Fi'il mudhari juga andommu. Ya. Jadi andomu itu artinya bergabung. Fi'ilnya mudhari berarti aku bergabung. Ya, ila sairil mu'minina, ilanya huruf jer, sairi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Al mu'minina mudhof ilaih yang dijerkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Jadi ila sairil mu'minina. Nah, akan tetapi aku bergabung dengan seluruh orang-orang mukmin. Makanya menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kenapa bergabung dengan seluruh orang-orang mukmin? Nah, ini. Nah, ini. Ini dibacanya apa ini bacanya? Fi'il madinya tawaro. Itu. Mazid 2. Mana mazidnya? Ta sebelum fa fi'il dan alif setelah fa fi'il. Tafa'ala yatafa'alu begitu. Jadi tawaro yatawaro begitu ya. Kalau domirnya anak maka diganti alif. Jadi dibacanya atawaro itu. Ya. Artinya apa? Dan aku bersembunyi. Bainahum, bainaz zorof. Humnya domir mutasil sebagai maf'ul bi, sebagai mudhof ilaih. Aku bersembunyi di antara mereka. Merekanya siapa? Orang-orang mukmin. Tuh. Paham ya? Jadi aku bersembunyi di antara mereka. Begitu. Nyambung sampai sini? Jadi kenapa kita tetap bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kita tidak akan punya kemampuan berdiri sendiri di hadapan Allah karena kelalaianku, ya. Jadi aku malu dengan kelalaianku dan dosa-dosaku. Jadi tidak punya kemampuan aslinya kalau kita berdiri di hadapan Allah. Oke, Pak Zeri Toli paham ya? Nyambung Ustaz. Oke, Pinky Zen, Pinky Z ya. Nyambung kan ya? Paham kan? Gitu. Jadi akhirnya bersembunyi di antara mereka. Wa atawaro bainahum. Dan aku bersembunyi di antara mereka. Oke. MT Jo, kitabnya apa Ustadz? Ini kitab referensinya ya. Tafsir Al-Munir. Oke, nyambung. Oke, sip. Gusti, nyambung Mbak Ustadz. Oke. Kemudian siapa ini? Oke, Assalamualaikum. Zaini hadir dari Bogor Pak Ustadz, Masya Allah. Waalaikumsalam. Baba Rofik, terima kasih, semoga berkah. Oke, lanjut dulu ya. Nanti kita komen-komen nanti. Kita lanjut dulu. Nah, maka ini fa-nya adalah atop. Ya. Depannya ini dibaca fi'il apa isim ayo. Yuk kita tebak dulu biar tidak ngantuk. Pak Herman, oke, hadir dari Bawean. Ustadz, Bawean tuh mana ya Pak ya? Masya Allah, ini Bawean ya. Uyad, alhamdulillah bisa ngaji. Masya Allah, syukran Ustadz. Haji, sahabat tadi maaf. Fi'il, oke, fi'il. Kalau fi'il apa kira-kira? Sehat ya, alhamdulillah. Bahrain hadir, oke, fi'il, oke. Isim. Bahasari isim, oke, ayo. Oke, sip. Ciledug, Tangerang, oke. Mudhore, oke. Madi, fi'il madi, oke. Ayo, siapa lagi? Fi'il amar, siapa nih fi'il amar tadi? Oke, bawaan kebutuhan. Bawean, oh bawean Gresik ya, oke. Mudhore, oke, fi'il mudhore, oke. Kenapa jadi fa atau ya? Ya, karena masih nyambung. Ya, masih nyambung ya. Oke. Takobbal, ini fi'il amar. Ya. Takobbal. Takobbal ini fi'il amar ya dari mazid 2.
Coba boleh buka dulu di buku saya, buku sorobnya, di halaman 4. Di halaman 4 itu ada mazid 2. Nah, ayo biar lebih jelas. Nah, ini babnya yang kedua. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulun, mutafa'alun, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al. Lihat, ini fi'il amar. Jadi dibaca tafa'al. Ya. Paham ya? Jadi fi'il madinya tafa'ala. Nah, ini fi'il madinya. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulun, mutafa'alun, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al. Nah, ini. Maka dibaca tafa'al. Nah, kita lihat tempelin di situ. Maka menjadi tafa'al. Apa bacanya berarti? Nah, kita lanjutin lagi di sini. Nah, mana tadi kalimatnya? Mana tadi? Nah, ini. Tafa'al menjadi takobbal. Ya. Jadi takobbal adalah fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Maka depannya dibaca maf'ul bih. Du'ai, maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat wa huwa mudhof. Ianya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi fataqabbal du'ai, maka engkau kabulkan doaku. Ya gitu. Ma'ahum, nah ini ma'anya zorof, humnya domir mutasil, kalau nempel ke zorof menjadi mudhof ilaih. Jadi maka engkau kabulkan doaku bersama atau beserta mereka. Nah begitu ya. Jadi kita tidak bisa sendirian tadi menghadap Allah. Ya, kenapa? Malu. Ya, dari kelalaianku dan dosa-dosaku. Akan tetapi aku bergabung dengan seluruh orang-orang mukmin dan aku bersembunyi di antara mereka. Lalu, gitu kan ya, engkau kabulkan doaku bersama mereka. Nah, gitu. Maka di sini lanjutannya ini fa'nya istiqnaf baru lagi nahnu jami'an na'budu wa nasta'inu bika. Nahnunya domir munfasil, kalau di awal jadi mubtada. Maka jami'an ini taukid. Ya, taukid maknawi. Jadi nanti taukid itu ada 2 ya. Nah, taukid itu ada 2. Bentar, ini sudah 1 jam, jadi harus diverifikasi dulu. Nah, udah. Oke. Begitu ya. Jadi ini jami'annya taukid. Ini yang disebut dengan taukid maknawi. Ya. Nahnunya domir munfasil. Kalau di awal jadi mubtada. Jami'annya menjadi taukid. Ya. Na'budu, nanti kita di buku 2 saya nanti ada penjelasannya ya. Taukid itu ada berapa gitu ya. Saya lagi nyusun buat seriesnya ya. Mudah-mudahan bisa segera cepat selesai, nanti bisa dilihat nanti ya di seriesnya gitu. Jadi kami semuanya gitu. Na'budu, ini na'budu fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih, dan na'budu berarti menjadi khobar. Ya, khobar dari nahnu. Wawanya atop, nasta'inu fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu sebagai ma'tuf dari ma'tuf alaihnya na'budu. Baru bihnya huruf cer, kaknya domir mutasil sebagai majrur. Jadi kami semuanya, kami beribadah kepadamu dan kami memohon pertolongan kepadamu. Begitu ya. Jadi sekarang jelas kenapa menggunakan na'budu, tidak a'budu, menggunakan nasta'in, tidak asta'in ya. Karena kita tidak punya kemampuan untuk bisa berdiri di hadapan Allah. Ya.
gitu ya, tidak punya kemampuan. Apa alasannya? Malu, ya, malu, dan memang tidak punya kemampuan, tidak layak. Gitu. Makanya tadi di sini layali kubi al-wukufa wahdi wa bimufrodi fi munajatika. Nah, ingat, sholat itu munajah ya. Nah, coba saya pengen tahu juga, munajah itu apa artinya sih? Ayo, kita tuh kalau sholat itu bermunajat kepada Allah. Munajat itu apa artinya? UMJ, terima kasih. Ayo, munajat itu apa? Monggo, yang punya pengalaman boleh di komen ya. Munajat itu apa sih? Meminta, berharap, oke. Siapa lagi? Memohon, meminta, oke. Berbisik, ya ini udah ada yang bisa, ya. Minta munajat, berbisik. Munajat itu berbisik. Jadi kita tuh kalau sholat berbisik dengan Allah. Lihat, kalau berbisik itu keras apa pelan. Nah, begitu kan? Berbisik itu lebih tajam daripada ngomong, daripada bicara. Mengadu, oke. Hubungan antara seorang hamba dan Allah, oke. Bercakap, oke, sulit. Oke. Ya, jadi berbisik kepada Allah. Uyad, oke, berbisik, Masya Allah. Gitu. Mengungkapkan, oke, Pak Trismono. Trisumono, oke, Pak Trisumono, ya. Nah, mengungkapkan. Jadi yang tepat itu berbisik ya. Munajat itu berbisik. Makanya ingat, sholat kita itu adalah hubungan kita dengan hamba. Hubungan hamba kita dengan Allah. Dan di situ kita berbisik kepada Allah. Ya, itu. Makanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita lagi mengadakan dialog dengan Allah. Dan kalimatnya adalah berbisik. Berbisik itu dekat apa jauh? Ayo, dekat. Makanya kita tidak akan mampu berdiri di hadapan Allah karena kelalaian dan dosa-dosa kita. Ya, sehingga kita bersembunyi ya di kebanyakan orang-orang mukmin. Makanya pakai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga di sini taqabbal du'ai ma'ahum. Ya. Jadi engkau kabulkan doaku bersama mereka. Nah, gitu. Jadi kita malu gitu ya. Kita adalah orang yang punya malu, dan malu itu adalah sebagian daripada iman. Nah, begitu. Munajat cinta berarti berbisik cinta ya Ustadz ya. Iya. Oke, Pak Gaguk ya. Oke, munajat cinta ya, berbisik cinta. Gitu ya. Jadi munajat itu berbisik ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kenapa pakai iyyaka wa iyyaka nasta'in, kenapa pakai nasta'in gitu? Karena memang kita tidak layak untuk berdiri di hadapan Allah karena dosa dan kelalaian. Coba, kita dalam satu hari itu ingat Allah hanya berapa menit. Gitu kan? Jadi kita tuh banyak lalai. Jadi, jalu. Gitu kan ya? Nah, aku merasa malu. Min taksiri gitu ya, dari kelalaianku wa dzunubi, dan dari dosa-dosaku gitu. Akhirnya apa? Bergabung andoma ila sairil mu'minina. Itu kalau banyakkan jadi kita bisa bersembunyi di situ ya, gitu ya. Oke, ayo monggo komen, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, boleh, kalau ada yang bertanya boleh, gimana nih, bisa dipahami kan? Nah, ini surat Al-Fatihah ya, gitu. Surat pembuka hati. Oke, paham Ustaz? Oke. Jadi pembuka hati sehingga kita bisa ruku. Ya, ingat yang kemarin. Pak Gun, alhamdulillah sampai ya, Masya Allah. Oke, Pak Gun ya, sampai. Pak Herman, alhamdulillah bisa. Ustadz, lanjut Ustadz, Masya Allah. Bu Wiwin paham Ustadz, luar biasa, subhanallah. Bu Wiwin ini luar biasa juga ya, syukran Ustadz. Jadi makin pahamnya, senajan ngantuk tetap semangat ya, Masya Allah. Senajan ngantuk tetap semangat ya, Masya Allah. Tapi kedengeran kan ya, paham ya.
Oke, Denis, alhamdulillah paham Pak Ustadz, keren, subhanallah. Itu Qabil tuh, monggo ya, gitu. Paham Ustadz, ajaib kepahamannya, masya Allah, gitu Pak Azhari. Semoga tetap semangat ya. Oke, kemarin, semalam saya dengar ceramahnya Pak Azhari, ya, subhanallah, masya Allah, nikmat. Oke, alhamdulillah, fahimna Pak Ustadz, amin ya. Ya Pindi, Banten, oke. Amin. Bagaimana cara memperbanyak mufrodat, Ustaz? Nah, kalau memperbanyak mufrodat itu dengan latihan baca kitab. Makanya siapkan tafsir Al-Munir, ya. Jadi, kalau kita sering baca kitab, kita bakal sering ketemu masalah. Oh, ini artinya nggak tahu. Nah, cari kata dasarnya, lalu buka di kamusnya. Itu. Kalau dipakai, jadi mufrodat bertambah. Ya, kalau tidak dipakai lupa gitu. Jadi nanti ketika lihat kalimat di keterangan-keterangan kitab, apalagi setiap penyusun punya gaya sendiri kan ya. Punya gaya sendiri, Jalalain punya gaya, Al-Munir juga punya gaya sendiri. Jadi semakin kita sering baca kitab itu semakin paham gaya bahasa penyusunnya begitu ya. Dan insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Ya, caranya gimana? Ketika kita baca kitab, satu, posisi kita berwudu. Nomor satu, berwudu. Jangan sekali-kali ngaji atau baca kitab, kita tidak punya wudu. Untuk menyalurkan keberkahan. Jadi keberkahan itu kan dari langit ya, turun kan. Dulu yang menyusunnya ketika beliau menyusun kitab ini, beliau dalam keadaan suci. Bahkan beliau dalam keadaan berpuasa misalnya, atau ba'da sholat malam. Jadi posisi beliau adalah dalam posisi keberkahan. Lalu kita menulis, membaca atau menulisnya. Itu berarti menyalurkan keberkahan. Kalau kitanya dalam keadaan kotor, tidak berwudu atau pakai celana pendek, gitu, auratnya terbuka, maka keberkahan itu tidak nyampe. Karena kitanya madorot, ya, tidak tutup aurat. Atau dalam keadaan hadas. Artinya kita punya hadas ya kalau tidak punya wudhu. Gitu. Ya. Nah, ada pertanyaan gimana Ustadz kalau aku perempuan dalam keadaan berhadas? Nah, kalau dalam keadaan berhadas, nah, kan di situ ada dispensasi ya. Kalau dalam keadaan berhadas yang hanya boleh dibaca adalah sholawat. Selain itu hanya menyimak. Begitu kan ya. Nah, itulah kalau dalam keadaan berhadas. Ya, begitu. Jadi sabar, tidak membaca dulu, artinya tidak pegang-pegang Al-Quran ya, gitu. Tapi kalau insya Allah kalau kitab itu sudah ada tafsirannya ya, gitu. Jadi tidak pegang mushaf ya, insya Allah. Nah itu, jadi posisi kita dalam keadaan berwudu, terus dalam rangka dan tutup aurat, itu untuk menyalurkan keberkahan. Sama dengan kita ngaji. Walaupun kita ngajinya online ya, dengan HP gitu kan, yang dijelaskan adalah kitab Allah. Ya, berarti keberkahan tetap turun. Nah, makanya kita dalam posisi berwudu, begitu. Dan dalam posisi tertutup aurat, gitu. Jadi kita ngaji jangan pakai celana pendek. Walaupun di rumah nggak ada yang tahu, ya kan? Malaikat itu menilai di mana berkahnya akan nyampe kalau kitanya dalam keadaan buka aurat. Nah, begitu. Nyambung kan? Ya, Pak Ustadz, saya pengen bisa baca kalau saya beli kitab buat nyimak Pak Ustadz biar bisa baca. Monggo. Kitabnya itu ada kitab Jalalain ya, bisa dibeli di toko-toko banyak ya. Nah, saya itu mau memasukkan di Shopee apa namanya ini? TikTok shopnya belum bisa ya, belum bisa. Oke, sokeh Pak Ustadz gitu. Jadi belum bisa ya. Pengen sih saya itu sambil memberitahu ya, ini kitabnya ini dan beli di TikTok gitu kan. Cuman saya belum bisa menampilkannya, belum tahu caranya gitu. Menampilkan kitab yang harus dibeli. Ya, itu kitab Jalalain bukan, betul. Kalau yang ini Al-Munir. Ya, referensinya saya. Jadi kalau di Jalalain
masih sedikit pembahasannya, maka saya ambil referensinya dari sini. Makanya boleh di screenshot ya. Kalau kita belum paham, maka lihat di YouTube saya. Nanti insya Allah terulang gitu ya. Cuman ini ada beberapa live belum saya upload ya. Nah, karena saya ngupload itu gagal terus gitu. Jadi ternyata terlalu besar, mungkin terlalu panjang ya. Akhirnya kemarin saya potong baru satu ya. Itu udah saya upload. Jadi insya Allah mudah-mudahan manfaat ya. Itu di YouTube-nya boleh dibuka. Ingat subscribe ya. Gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan manfaat. Nah gitu ya. Oke, ada lagi nih yang nanya. Ayo yang bisa tolong dibantu Ustadznya. Iya itu, saya belum bisa nih. Sam Salim ya, Pak Sam Salim. Muslimah jazakallah khair. Gitu ya. Pak Teguh terima kasih, semoga berkah. Itu. Nah, jadi saya sebetulnya pengen ya, ini loh kitabnya biar sama semua gitu kan ya. Saya belum bisa nampilin gitu. Ya. Insya Allah series yang sudah bisa ya, saya series. Jadi nanti diklik aja sebelah kiri itu ada series saya, diklik. Cuman saya belum nambah ya. Ini lagi saya bikin buat dibikin TikTok seriesnya. Jadi nanti ada penjelasan-penjelasan yang bisa dibuka, gitu ya. Jadi kalau untuk mengulang, insya Allah ada di YouTube-nya. Tafsir Al-Munirnya karangan Wahbah, betul. Iya, Wahbah Az-Zuhad. Iya, betul, Wahbah. Ya, saya ada dua kan ya, ada Imam Nawawi ada. Kalau Imam Nawawi 2 jilid ya. Ya, kita pakainya yang Wahbah ya. Itu ada 17 jilid ya. Banyak juga gitu. Insya Allah itu di pembahasannya banyak ya, termasuk balagohnya juga, i'robnya itu dibahas di situ. Jadi insya Allah lebih luas. Oke. Kalau punya wudhu ilmu insya Allah manfaat betul. Makanya kalau bisa kita itu dalam keadaan berwudhu terus ya, dawamkan wudhu insya Allah ya. Salman Al-Faris, Pak Ustadz ini tiap hari ya, di jam berapa? Hari Senin hingga Jumat ya, kita bagi dua ya, Senin dan Selasa itu Nasoihul Ibad ya, mulai Rebo, Kamis, Jumatnya adalah Tafsir Jalalain, dan ini referensinya gitu. Saya pengen ada malam tapi belum ketemu ya jamnya ya. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat ketemu ya. Karena saya sekarang pengen banyak waktu di rumah ya, biar bisa live gitu. Mudah-mudahan Allah berikan waktu nanti. Buku bahagia video nggak dipotong ya, dikecilin saja ukurannya pakai aplikasi InShot dan sejenis. Oh gitu ya, saya belum paham ini, belum paham, makanya saya potong gitu. Jadi 2 kali bisa 3 kali kerjaan. Coba nanti saya tanya-tanya ya. Oh gitu ya. Jadi ada aplikasi lagi berarti ya. Jadi harus pakai aplikasi lagi ya. Oke. Kita tutup dulu ya ngajinya ya, kita shadakallah dulu, nanti sambil sapa-sapa, sambil tanya-tanya ya, mudah-mudahan semakin dipahamkan ya, baik susunan kalimatnya, atau saya sendiri banyak yang nggak paham tentang upload, atau tentang bagaimana cara nampilin produk di TikTok gitu kan ya, mudah-mudahan sejam lebih bisa masuk, oh gitu kan ya. Tuh kan buku bahagia. Oke, terima kasih informasi, nanti coba saya tanya-tanya sama anak saya, mudah-mudahan dia ada waktu untuk jawabnya gitu. Kadang-kadang pas saya tanya dia ada keperluan, jadi enggak itu. Oke Pak Azhari, monggo ya. Kita tutup dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Oke. Selesai pengajiannya, saya sapa-sapa dulu ya. Alhamdulillah nih masih istiqomah ya. Alhamdulillah nih masih banyak juga. Oke. Ya, saya nggak lihat Teh Mimin ya, Masya Allah. Hadir nggak beliau ini? Biasanya hadir. Ustadz Rahman, amin ya Allah. Semoga Pak Yai selalu sehat. Nah, terima kasih Ustadz Rahman. Sehat selalu ya Ustadz ya. Oke, Pak Mukhlis, amin ya Rabbal Alamin. Oke, Zim Sao,
Saya izin nyoret di YouTube. Oke, siap. Oke, siap. Saya senang sekali ya. Mudah-mudahan YouTube-nya bisa semakin banyak subscribe ya.